Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pendahuluan untuk formulasi ransum. Nah, kita akan flashback beberapa materi perkuliahan yang mendukung tentang untuk formulasi ransum nutrisi unggas itu sendiri. Nah, introduction-nya adalah bahwasanya nutrisi itu merupakan serangkaian hal yang berkaitan dengan pertumbuhan untuk itu sendiri. Nah, nutrisi pada unggas itu berdampak pada produktivitas dan kondisi pasar yang ada di dunia ini. Nah, modifikasi dari beberapa komponen nutrien maupun dari bahan pakan yang akan digunakan itu akan berdampak pada kondisi pasar yang akan ditarget. Karena apa? Produk akhir dari suatu produktivitas broiler ataupun layer itu adalah daging dan telur yang itu akan digunakan untuk konsumsi manusia. Nah, beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses produksi, terutama dalam bidang nutrisi, itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah produk akhir. Nah, produk akhir dari suatu strain, misalnya untuk broiler, itu adalah yang dihasilkan adalah live bird atau bobot akhir, atau produk yang proporsional dalam menghasilkan daging, berapa persentase karkas, daging yang dihasilkan, tulang yang dihasilkan itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat spesifikasi pasar yang akan digunakan. Lalu, faktor terpenting kedua adalah supply dan harga dari bahan baku. Setiap bahan baku itu kan harganya akan naik turun terus menerus. Nah, itu akan berdampak terhadap produktivitas. Kenapa? Karena harga pakan itu minimal sekitar 70% dari total biaya produksi. Faktor ketiga yang berpengaruh adalah umur dan bobot akhir atau processing yang dihasilkan. Nah, semakin tua ataupun semakin lama umur pemeliharaan itu akan berdampak pada cost atau biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, faktor keempat adalah karkas yang dihasilkan itu juga sangat berpengaruh. Apakah pakan yang kita formulasikan itu berdampak positif terhadap pertumbuhan unggas, atau pakan yang kita hasilkan justru banyak menghasilkan lemak abdominal, atau pakan yang kita formulasikan itu memberikan dampak yang buruk terhadap unggas yang sedang kita pelihara. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Dan yang kelima adalah permintaan pasar. Nah, permintaan pasar itu ada warna, lalu ada jenis kulit dari daging broiler itu sendiri, dan tingkat keempukan, terus tipe serat yang dihasilkan itu berpengaruh terhadap tingkat permintaan dari pasar. Dan faktor berikutnya yang berpengaruh adalah sexing, karena sexing itu sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dari si ayam broiler ataupun si layer itu sendiri. Pada video-video selanjutnya nanti akan dijelaskan bagaimana sih kalau kita memperhatikan kurva pertumbuhan untuk si ayam broiler ataupun ayam layer. Nah, pada dasarnya ransum yang kita buat itu didesain bagaimana menghasilkan harga yang minimal untuk menghasilkan produk yang maksimal. Seperti hukum ekonomi ya, kita mengeluarkan sedikit biaya tapi produk yang kita hasilkan itu akan optimal. Nah, pada saat ini untuk pakan yang kita formulasikan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kecernaan asam amino. Karena apa? Saat ini asam amino itu yang penting
atau yang harus balance dalam formulasi pakan, dan yang perlu diketahui bahwasanya asam amino itu harganya sangat mahal. Jadi perlu dilakukan formulasi pakan yang efektif dan efisien dalam formulasinya. Nah, kita kembali pada teori pertumbuhan unggas, bahwasanya performance itu dipengaruhi oleh growth, genetik, dan environment. Genetika itu berpengaruh sekitar 30%, sedangkan faktor lingkungan itu berpengaruh sekitar 70%. Kita lihat, faktor lingkungan yang paling berpengaruh adalah yang pertama manajemen. Dan manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, manajemen kesehatan itu amat sangat berpengaruh terhadap performa dari suatu hewan. Lalu faktor berikutnya yang terpenting adalah kondisi lingkungan, suhu, kelembaban, pencahayaan, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan unggas. Apabila suhu terlalu tinggi, maka akan mengalami heat stress, itu akan menghambat pertumbuhan unggas. Lalu faktor lingkungan yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan ini biaya kosnya sedikit, tapi akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan unggas. Nah, faktor lingkungan yang keempat adalah nutrisi. Nah, keseimbangan dari nutrisi yang kita formulasikan itu akan berdampak atau berpengaruh terhadap produktivitas dari ternak itu sendiri. Nah, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah yang pertama itu adalah heat stress atau stres panas. Terutama di daerah tropis. Banyak kita jumpai kasus-kasus heat stress yang ada di kandang, dan faktor karena heat stress itu menyebabkan penyakit metabolik. Nah, penyakit metabolik ini biasanya disebabkan oleh adanya heat stress itu sendiri. Nah, produktivitas yang baik dan proses konversi pakan yang baik itu membuat kondisi ayam itu lebih susceptible terhadap stres daripada kondisi yang sebelumnya. Nah, kita flashback. Di dalam formulasi ransum itu komponen penyusunnya ada beberapa. Yang pertama adalah energi metabolis. Di kuliah bahan pakan ada beberapa pakan sumber energi, ada jago, ada DGS, ada dedak, ada dan seterusnya. Lalu ada asam amino. Nah, asam amino ini yang saat ini harus balance dalam pakan, di mana saat ini sudah mencapai perhitungan pada kesamaan asam amino. Nah, faktor yang ketiga adalah kandungan protein kasar, lalu ada lemak, serat kasar, abu, mineral, vitamin, dan faktor terakhir adalah toksik atau beberapa bahan racun yang harus kita hindari dalam proses formulasi ransum itu sendiri. Nah, ini tugas yang pertama, carilah kandungan nutrien bahan pakan yang akan saudara gunakan dalam formulasi ransum. Data meliputi hasil analisis proksimat, kandungan asam amino, mineral vitamin, dan kandungan energi metabolis. Nah, data ini bisa saudara peroleh di buku tabel komposisi bahan pakan. Silahkan mencari di internet, itu banyak sekali, atau saudara bisa juga memperoleh dari jurnal-jurnal penelitian. Nah, tugas selanjutnya adalah silakan entry data tersebut dalam Microsoft Excel. Nah, ini contoh yang di daerah tropis ya, ada jagung, dedak, bekatul, molasses, minyak kelapa, tepung ikan, SBM, bungkil kelapa sawit, asam amino, lalu di kalsium fosfat, dan di sini saya menambahkan NBM. Nah, tugas yang kedua, silakan mencari tabel kebutuhan nutrien dari ayam broiler strain COP 500, COP 700, ROS 308, dan ROS 708, Lohmann, Isabron, dan Highline. Nah, saja data masing-masing fase hidup, lalu tugas akan ditentukan kemudian. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.